Di balik pernyataan Ayu, ada getir yang seakan menyiratkan rasa takut. Jika ia membuka secara gamblang tentang keberadaan si buah hati, maka NG akan mencari dan menemui anak pertamanya itu. Lantas, adakah kesan ditutup-tutupinya kelahiran Putri Ayu ini murni hanya ingin mencari keterangan semata? Atau benarkah jika di balik setumpuk rahasia yang disimpan Ayu juga keluarga, ada ketakutan lain yang sedang dirasakannya? Tak kalah bersejarah. Itulah ketika mereka menjejakkan kaki di Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah masjid yang begitu lekat dengan peradaban Islam. Di masjid ini pula, Pipik tak lupa menunaikan sholat sunat 2 rakaat. Barulah setelah itu Pipik berkunjung ke kebun kurma, tempat yang memanjakannya. Di sini, Pipik bisa memilih berbagai jenis kurma untuk dibawa kembali ke Indonesia. Ya, ini udah sampai Masjid Kuba, alhamdulillah. Masjid Kuba itu masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasul. Ya, kita mau sholat 2 rakaat di sini, sholat duha apa segala macam. Karena kalau barang siapa yang sholat dikerjakan 2 rakaat pahalanya seperti ibadah umroh. Ini kita di kebun kurma. Terus mau ngapain? Kita biasalah bawa ibu-ibu ini mau beli kurma. Di sini macam-macam kurma ada. Kurma ajwa itu kurma Nabi ya. Kurma awet muda. Macam-macam banyaklah kurma lah. Karena ini kan di kebunnya ya. Nanti bisa dilihat di belakang banyak kebun kurma. Dan sebelum menjalankan semua ibadah, Pipik juga tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada saat berada di Turki. Di sini, Pipik juga tak menyia-nyiakan waktu untuk mengunjungi sejumlah tempat bersejarah. Meski di tempat ini tidak ada kenangan yang tertinggal bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, tapi Pipik tetap saja terbayang-bayang akan sosok yang begitu ia kagumi. Dan inilah wisata religi Pipik di Turki sebelum bertolak ke Mekah. Ini di Turki, baru landing di Turki alhamdulillah. Ayla. Di Turki. Mami, Kak Salma, Mas Abi. Jumpa orang dewasa terus. Waktu tahun lalu. Ya pas terakhir bareng sama Abi. Turki mereka baru, kalau saya dulu saya ada Ini kedua. 2 kali ini, karena yang pertama dulu saya justru kunjungan konferensi Al-Quds sama beberapa organisasi. Jadi saya yang apa namanya itu waktu saya hamil Bilal. Waktu saya hamil Bilal, saya nggak sama almarhum. Kalau sesuai jadwal sih biasa kita ke Blue Mosque, terus ke Hagia Sophia, terus ada ke apa lagi tadi? Banyak sih tempat-tempat sejarah lah yang pasti. Ini apa namanya tadi? Bukan, pintunya salah namanya. Istananya nggak lupa namanya. Tadi apa ya? Habis kita foto-foto jadi lupa. ID ini masih di lingkungan Hagia Sophia. Ini masih kayak tempat duduknya di ruangan tamu. Jadi masih asli banget ini. 11 hari menunaikan ibadah umroh, banyak kisah yang kembali membuat Pipik dilanda perasaan tak karu-karuan. Itulah ketika ia terus terbayang akan sosok almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Namun, Pipik tak ingin tenggelam dalam kenangan. Ia coba bangkit dan kembali menata hati. Lantas, apa kata Pipik saat ia berhasil memandu banyak jamaah untuk menunaikan ibadah umroh? Dan seperti apa pula kebahagiaannya bisa menjalankan umroh bersama keempat anak tercinta? Ya saya nggak anak mah manusiawi lah. Tapi alhamdulillah kalau untuk Abi kebetulan kan dia ada di sini, ada yang cowok-cowoknya juga kan, ada Ustadz Ali, ada adiknya Mbak Nana, Rizal, semuanya lah, terus ada yang seusia dia juga, jadi ya dia ada temannya. Cuma ya sekarang kan kita sedang ibadah, jadi mengesampingkan itu semua. Ini baru pertama kalinya Umi Pipik umroh tanpa almarhum.
Ya memang sih kalau dilihat gitu sepertinya ada sih rasa kehilangan ya Umi. Cuma Umi Pipik itu ya lagi-lagi saya katakan beliau itu orangnya tegar dan alhamdulillah dalam memimpin rombongan ini walaupun baru pertama kali tanpa didampingi Ustadz, alhamdulillah semuanya lancar semua. Pemirsa, di penghujung kebersamaan kita hari ini, inilah kabar dari Ayu Ting Ting. Kemunculan Ayu Ting Ting dari balik persembunyiannya masih meninggalkan banyak tanda tanya. Ayu memang membenarkan bahwa dirinya telah melahirkan seorang putri dan ia juga telah menunjuk kuasa hukum OC Kaligis Sarjana Hukum untuk menyudahi bahtera rumah tangganya bersama Angie. Tapi bagaimana, di mana dan siapa nama si buah hati masih tersekap dalam rahasia. Begitu juga tentang keberadaan Ayu dan sang putri saat ini. Senada dengan pelantun tembang alamat palsu ini, sang ayah Abdul Rojak juga enggan membuka tabir kabar bahagia lahirnya cucu pertamanya itu. Hingga kemarin, Ayu dan si buah hati masih belum kembali ke kediaman mereka di Depok, Jawa Barat. Lantas, apa sesungguhnya yang ingin disimpan Ayu dan keluarga? Mengapa ia masih berdiam dalam persembunyiannya? Alhamdulillah sehat. Sekarang di mana ya Baby dan Ayu ya? Ayo sama babynya di dalam rumah, masa di hutan? Maunya di mana? Gak pulang ke sini ya? Insya Allah nanti pasti pulang. Tapi Ayunya gimana keadaannya ya? Ayo sehat, kemarin lihat kan semuanya. Ayo alhamdulillah sehat. Berkat doa kalian juga kan. Nama Baby? Maunya siapa? Enggak disembunyiin. Pasti nanti Ayu lagi. Ini aja belum. Tuh bocor-bocoran itu cari. Ada nggak bocoran di sini? Kenapa sih harus mesti tahu rumah sakitnya di mana, kayak apaan aja gitu. Saya juga kan punya privacy gitu. Jadi ya udahlah biar saya yang tahu sama keluarga saya gitu. Tolong hargain pendapat saya dari kemarin juga saya pusing ditanyainnya lahir di mana, lahirnya kapan, lahir sesar atau normal gitu. Itu kan rahasia pribadi saya gitu. Jadi saya minta teman-teman hargain lah. Saya juga punya privacy gitu. Jadi yang penting sekarang saya udah sehat, anak saya udah lahir, semuanya sehat, normal, nggak kekurangan satu apapun. Di balik pernyataan Ayu, ada getir yang seakan menyiratkan rasa takut. Jika ia membuka secara gamblang tentang keberadaan si buah hati, maka Angie akan mencari dan menemui anak pertamanya itu. Lantas, adakah kesan ditutup-tutupinya kelahiran putri Ayu ini murni hanya ingin mencari keterangan semata? Atau benarkah jika di balik setumpuk rahasia yang disimpan Ayu juga keluarga, ada ketakutan lain yang sedang dirasakannya? Kenapa sih disembunyiin tempat lahiran Ayu? Dikasihin kan ini kabar bahagia gitu ya. Kemarin kan Ayu udah nongol. Dulu Ayu jalan parkir dulu ya. Apa saya takut? Ngapain takut? Saya nggak salah apa-apa, kenapa saya harus takut? Cuma saya butuh waktu aja gitu, nggak segampang dan semudah itu melihat anak saya. Yang jelas tentu sebagai seorang bapak, dia akan berusaha menemui anak kandungnya. Pertalian darah antara ibu dan anak, begitu juga ayah dengan anak memang tak akan pernah bisa terputus. Tapi inilah sikap yang kini dipilih Ayu Ting Ting dengan keluarga. Dan sikap ini tidak datang begitu saja. Problematika selama berumah tangga mulai dari resepsi yang tak kunjung terwujud hingga munculnya percik cemburu dengan pengakuan sejumlah wanita dalam hidup Angie membuat Ayu berpikir dua kali untuk mempertemukan sang putri dengan ayahnya sendiri. Tapi benarkah setelah menunjuk kuasa hukum, dalam waktu dekat Abdul Rojak akan memboyong putri dan cucu tercintanya kembali ke rumah mereka? Itu semua keputusan ada di Ayu. Lihat aja, kan udah mungkin kalian yang tahu semua udah kan. Angie sudah berusaha menemui membesuk waktu melahirkan di rumah sakit, tapi sepertinya ada oknum yang meminta ke rumah sakit agar jangan diceritakan bahwa lahir di sini. Gitu. Ada oknum meminta rumah sakit jangan diceritakan lahir di sini. Gitu. Makanya ini untuk apa gitu? Itu kan tetap siapapun nggak bisa merubah bahwa itu adalah anak dari bapaknya. Gak usah ketemu dulu lah, urusin aja dulu yang lain, jangan ngurusin saya sama anak saya. Ayu Ting Ting memang telah menutup pintu bagi Angie untuk bertemu dengan si buah hati. Tapi entah bagaimana nanti,
Yang jelas, kini ia bahkan tak mau menerima niat Angie untuk menafkahi sang putri. Begitu juga dengan Abdul Rojak, ayah Ayu Ting Ting, yang seakan tak sudi cucu pertamanya dibiayai oleh Angie yang ia anggap telah menyakiti hati Ayu Ting Ting. Dan benarkah Ayu siap kembali bernyanyi untuk menutupi semua kebutuhan sang buah hati? Alhamdulillah saya udah kembali beraktivitas, tapi belum. Udah nggak ada nyanyi, sekarang main keyboard. Saya belum sepenuhnya sih, maksudnya masih konsen sama si babynya juga. Kalau si Ayu memberikan nomor rekening kasih ke saya, Angie akan kirim uang. Ya, makanya kita ingatkan kepada si ayah dari si Ayu dan juga kepada Ayu, minta nomor rekening bank, kita akan kirim uang nafkahnya. Oke? Bila perlu untuk Ayu juga. Karena bakal lama-lama kan mungkin pasar dangdut akan menurun gitu kan. Benar nggak? Bawa aja dong. Makanya bila perlu si Angie bilang, bila perlu untuk Ayunya, kalau panggilan nyanyi sudah berkurang nanti aku tambah deh katanya. Bahkan saya pun sebagai pengacaranya kebetulan duitnya rezeki makin banyak, buat tambah deh. Ayah masih mampu biayain Ayu juga masih mampu.